Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Umi Nadiroh dengan NIM 2524033. Nah, di sini saya memperkenalkan kelas saya yang telah saya buat pada e-learning Moodle, yaitu kelas 11 Informatika. Nah, saksikan terus videonya. Nah, halo semuanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang uh, sebuah e-learning yang telah saya buat. Yaitu di sini saya telah membuat yaitu sebuah sekolah yang bernama itu SMA Visionary School. Di sini kita melihat profilnya. Nah, di sini tuh ini ada logo dan ini adalah nama sekolahnya itu SMA Visionary School. Nah, di sini saya login untuk menjadi admin atau akun manajer dari sekolah tersebut. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah kursus yaitu informatika kelas 11. Nah, di sini saya juga sudah membuat uh, untuk deskripsi pada mata pelajaran informatika kelas 11. Di sini ada tujuan pembelajarannya dan moto pembelajarannya. Nah, saya juga sudah memasukkan peserta dan juga guru untuk membimbing pembelajaran selama pembelajaran ini berlangsung. Nah, di sini saya sudah memasukkan 13 siswa dan satu untuk guru dan satu sebagai manajer, yaitu pada akun pertama kali yang telah saya buat. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian dari kelas yang telah saya buat, yaitu informatika. Nah, pada pertama, yaitu pada pendahuluan, yaitu sebelumnya untuk mengedit kelas atau menambahkan kelas, kita bisa aktifkan pada di sini untuk hidupkan pengeditan. Nah, setelah ini tampilan akan berubah. Nah, jadi di sini kita bisa untuk tambahkan sebuah aktivitas. Itu bisa untuk forum, glosarium, kuis, penugasan dan banyak lagi. Nah, di sini saya sudah membuat semua dari pendahuluan pertemuan 1 sampai pertemuan ke-16. Nah, jadi di pertemuan 8 dan 16, saya membuat itu pertemuan 8 itu ujian tengah semester atau biasa kita sebut dengan UTS. Nah, dan pertemuan ke-16 saya membuat itu ujian akhir semester. Nah, saya akan menjelaskan kelas saya pada pendahuluan itu saya memberikan salam hangat kepada siswa atau siswi yang telah bergabung di kelas saya, yaitu penjelasan singkat untuk kelas informatika kelas 11 yang telah saya buat. Nah, melalui kelas ini diharapkan kalian dapat menjadi generasi yang kreatif, kritis, dan bijak dalam menggunakan teknologi di kehidupan sehari-hari. Nah, ini singkatnya. Lalu, saya pada pendahuluan juga untuk memperkenalkan diri. Pertama, itu saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Lalu, di sini bisa untuk timbal balik biar satu sama lain itu mengenal itu nanti siswa itu saya berikan kesempatan untuk mengenalkan, yaitu bisa berisi nama lengkap, nama panggilan, hobi atau minat, cita-cita. Nah, jadi nanti bisa satu sama lain mengenal walaupun pembelajaran ini melalui online. Nah, lanjut, di sini saya sudah menyediakan modul ajar untuk supaya siswa-siswi ini tahu apa saja sih proses dari pertemuan pertama dan pertemuan ke-16. Nah, di sini sudah lengkap semuanya. Nah,
Oke, lanjut kita melihat di sini juga ada penilaian. Nah, jadi setiap pertemuan itu saya menyediakan kuis atau penugasan. Nah, di mana setiap pertemuan itu akan saya menilai. Nah, di sini sudah ada dari pertemuan 1 dan pertemuan 16 bagaimana konsep penilaiannya. Nah, oke. Setelah itu yang terakhir, saya akan mengetes sebagaimana kemampuan murid saya tentang informatika ini. Jadi di sini saya akan membuka diskusi informatika dasar. Nah, di sini siswa itu bisa mengirimkan pemahaman mereka tentang informatika. Nah, di sini saya sudah menyiapkan 2 pertanyaan, yaitu menurut kalian apa pentingnya informatika dalam kehidupan sehari-hari? Lalu, teknologi atau aplikasi apa yang paling sering kalian gunakan dan kenapa kalian menyukainya? Nah, nanti jawabannya bisa di sini. Nah, itu untuk bagian pendahuluan. Nah, lalu kita pergi ke bagian untuk materi pertemuan pertama, yaitu di sini saya mengasih pertemuan pertama itu yaitu memahami konsep dasar informatika dan sistem komputasi. Nah, di sini ada untuk mungkin untuk memandu para siswa dan siswi yang mengikuti pada pertemuan pertama ini. Nah, halo, selamat datang di kelas informatika. Pada pertemuan pertama ini, kita akan memulai perjalanan belajar dengan mengenal apa itu informatika dan mengapa ilmu ini menjadi salah satu keterampilan penting di era digital saat ini. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran, terus mengapa penting materi ini, terus membimbing siswa supaya mengikuti kelas ini dengan baik. Nah, jadi dia mengarahkan, ayo ikuti seluruh aktivitas pembelajaran dengan aktif, jangan ragu bertanya jika ada hal yang belum dipahami, dan siapkan rasa ingin tahu kalian untuk menjelajahi dunia informatika yang penuh inovasi dan peluang ini. Nah, pada bagian pertemuan pertama, itu kita wajib yang adanya absensi. Nah, di sini absensi. Nah, silakan isi klik sesuai keadaan kalian hari ini, ataukah hadir, izin, atau sakit. Nah, di sini sudah ada yang menjawab, lihat satu tanggapan. Nah, di sini sudah ada jumlah respon 1 pengguna memilih opsi ini, yaitu Citra Lestari. Nah, di sini kita juga bisa mengunduh atau mendownload untuk merekap absen. Di sini juga bisa unduh dalam format Excel. Nah, kita contohkan. Oke, kita lihat sini. Di sini ada 14, termasuk guru. Nah, ini adalah guru kita. Dan di sini ini tadi yang sudah menjawab hadiah. Nah, jika sudah menjawab semua, maka di sini akan tertulis keterangannya. Nah, jika tidak menjawab, berarti dia akan tertulis belum dijawab. Nah, itu untuk absensi. Kita kembali pada model tadi. Nah, lanjut pada pertemuan pertama, saya juga memberikan materi pertemuan pertama, yaitu sebuah buku untuk mereka pelajari. Nah, di sini materinya sudah sangat lengkap dari tentang informatika, ada bab 1, ada bab 2, sampai bab 6. Sesuai dengan modul ajaran yang telah kita berikan tadi. Nah, lalu di sini saya juga memberikan video pembelajaran supaya si siswa itu lebih paham akan materi yang telah dipelajarin. Nah, di sini dia langsung terhubung pada YouTube. Nah, lalu di sini ada diskusi bersama, di mana kita mengetes apakah pemahaman siswa itu sudah sampai kepada materi pertama ini atau belum. Nah, di sini saya sudah mencobakan tadi. Nah, kita bisa melihat jawabannya pada di bawah ini, di pos terakhir, lalu kita klik tanggal yang dia. Di sini kita bisa melihat jawaban dari siswa itu. Ini jawaban si siswa. Di sini kita bisa menanggapinya. Nah, lalu ada
tugas individu. Di sini saya membuatkan format tugas individu tuh format PDF. Jadi si siswa itu harus mengakses atau mendownload tugas ini dulu agar dia bisa melihat soal dari yang akan dikerjakan untuk penugasan. Nah, di sini kita lihat contohnya. Nah, di sini saya sudah membuatkan tugas individu 1, laporan analitis kritis dan refleksi sistem komputer. Nah, di sini ada pengantar tugas. Setelah kita mendiskusikan gambaran umum di forum, sekarang kita akan membuat tugas. Nah, di sini ada petunjuk pengerjaannya. Nah, di sini ada studi kasusnya. Nah, ini soalnya. Lalu, ini ada ketentuan pengumpulannya. Nah, kurang lebih untuk penugasan seperti ini. Nah, lalu kita ke kuis. Nah, di sini saya sudah membuat kuis sebanyak 15 soal. Nah, kuis ini hanya bisa dijawab satu orang satu percobaan. Nah, kuis ini bisa diatur dibukanya kapan dan ditutupnya kapan. Nah, di sini juga bisa diatur waktu pengerjaannya itu berapa menit. Nah, di sini saya memilih waktu pengerjaannya 15 soal itu dengan 30 menit. Nah, ini. Oke, untuk isi untuk pertemuan pertama, kedua, dan ketiga itu kurang lebih sama. Ada absensi, kuis, video pembelajaran, diskusi, penugasan, dan ada materi. Ini kalau untuk mengatur, ini bisa ya ditarik-tarik, jadi kita bisa menyesuaikan mana yang dulu, mana yang mau ditampilkan terlebih dahulu. Nah, di sini juga bisa saya membuat video pembelajaran itu seperti ini. Nah, jadi kita menjelaskan dulu nih video nih apa. Nah, jadi kita bisa nih nanti kita mengklik saja di sini. Nah, jadi dia sudah terhubung ke YouTube. Nah, algoritma dalam sehari-hari. Ada pesan juga. Nah, untuk gambaran umum kelas yang saya buat itu kurang lebih seperti itu. Nah, bedanya di pertemuan ke-8 itu saya memberikan UAS, UTS. Nah, UTS ini ada absensi dan project yang akan dibuat. Nah, di sini itu penjelasan untuk UTS. Nah, di sini tuh saya membuat sama seperti penugasan tadi, yaitu menggunakan format PDF. Nah, kita lihat. Nah, kita lihat dulu. Nah, seperti ini. Studi kasus, terus ada analisis 2, yaitu mencakup dari materi pertemuan pertama hingga materi pertemuan ke-7. Nah, terus ada ketentuan pengumpulan, yaitu ada PDF dan Word, terus panjang laporan, format nama file, lalu ada minimal 1 gambar tangkapan layar aplikasi yang dianalisis. Ada kriteria penilaian. Nah, di sini saya juga memberikan pesan. Nah, oke. Nanti kita cobakan untuk menjawab pada kita login sebagai akun siswa. Nah, untuk UAS di pertemuan ke-16 itu isinya juga sama. Ada absensi dan UAS. Nah, di setiap pertemuan saya memberikan deskripsi tentang pertemuan yang akan kita pelajarin. Nah, mungkin dari akun admin itu sudah cukup seperti itu. Lalu kita akan untuk menjadi kita mengganti menjadi akun siswa itu kita akan mencoba mengisi mungkin dari pendahuluan dari pertemuan 1 agar bisa melihat bagaimana proses dari kita sebagai siswa. Oke, kita pindah ke
akun siswa. Nah, oke. Di sini saya sudah menjadi akun siswa. Nah, di sini yaitu namanya Citra Lestari. Nah, kita pergi ke kelas. Di sini kita sudah masuk untuk kelas informatika tadi yang telah kita buat pada admin. Nah, di sini. Nah, oke. Di sini saya akan menjelaskan untuk mengisi untuk perkenalan diri, untuk melihat modul aja bagaimana, penilaian bagaimana, diskusi bagaimana. Nah, di sini mungkin saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa tambah topik diskusi baru. Sini perkenalan. Nah, ini. Lalu kita bisa post ke forum. Nah, di sini sebenarnya kita ada waktu 30 menit untuk mengedit jika ingin melakukan perubahan. Nah, di sini sudah terlihat eh, saya telah mengepost dimulai dari 14 Juni. Di sini saya telah mengepost. Di sini kita bisa lihat yang telah kita isi. Nah, sebenarnya kita bisa menanggapin eh, punya teman kita ketika teman kita itu mengisi. Nah, itu sama saja di bagian tanggapi. Nanti kita bisa menulis di sini misalnya sapaan Hai Citra atau Hai Andi seperti itu. Nah, itu untuk forum perkenalan diri. Nah, di sini kita lihat modul ajar yang telah kita jelasin tadi, lalu ada penilaian, lalu ada diskusi informatika dasar. Di sini kita bisa menjawab untuk forum diskusi ini. Nah, di sini kita tambah saja topik diskusi baru. Nah, pada ini kita bisa. Nah, di sini saya sudah menjawab sebagai siswa, yaitu ini jika langsung ingin dipost ke forum. Nah, ketika kalau lanjutan, itu kita bisa menambahkan lampiran atau masuk lampiran. Nah, kita tidak ada, jadi kita langsung saja post. Nah, di sini juga sama, bisa mempunyai waktu 30 menit untuk mengedit jika ingin melakukan perubahan. Nah, di sini sudah ada jawaban saya. Nah, nanti kita sebagai guru akan memberikan tanggapan untuk jawaban Citra. Nah, lanjut saja. Mungkin kita akan pada pertemuan tadi yang untuk akun admin kita sudah menjelaskan pertemuan pertama ya. Kita mungkin pada pertemuan ketiga. Ada pertemuan ketiga. Nah, di sini tuh pertemuan ketiga mengenal strategi algoritma dan implementasi pemrograman visual atau teks sederhana. Nah, di sini ada untuk keterangan materi kita pada kali ini. Nah, di sini ada absensi. Saya akan mengisi absensi saya. Nah, di sini hadir. Simpan. Nah, langsung pilihan Anda telah disimpan. Hasilnya saat ini tidak dapat dilihat. Pilihannya hadir. Oke, setelah ini kita pindah ke video pembelajaran. Nah, di sini ada untuk video pembelajarannya. Telah kita jelaskan tadi, ini bisa kita mengaksesnya dan juga bisa melihat penjelasan ringkasnya. Nah, lalu ini materi di sini ada juga materi penugasan. Nah, ayo berdiskusi. Nah, diskusi sama yang telah saya jelaskan tadi pada akun admin. Nah, di sini ada forum diskusi. Mungkin kita akan menjawabnya terlebih dahulu ya. Nah, di sini kita akan tambah topik diskusi baru untuk menjawab diskusi ini. Nah, di sini saya sudah menambahkan untuk jawaban diskusinya. Nah, di sini mungkin jawaban Citra. Ini jawabannya, lalu kita langsung saja post ke forum.
Nah, di sini juga bisa untuk perubahan. Nah, ini sama seperti untuk melihatnya dan bisa memberikan tanggapan. Setelah itu, untuk penugasan sama itu dalam bentuk PDF. Nah, ini untuk tugas individu. Nah, mungkin bisa kita coba jawab langsung ya. Oke, bentar. Nah, oke, di sini saya akan mengumpulkan tugas. Nah, di sini di bawah itu ada tambahkan pengajuan tugas atau laporan. Nah, di sini kita akan mengambil file yang telah kita jawaban yang telah kita buat dan telah kita bentuk ke file. Close file, kita ambil. Nah, di sini saya menggunakan Doc atau Word. Nah, di sini tuh ada ketentuan untuk berkas dokumen yaitu Doc, EPUB, Google Doc. Nah, udah sampai ini. Lalu kita simpan perubahan. Nah, di sini kita sudah mengumpulkan di status pengumpulan, di kumpulan untuk dinilai. Nah, di sini berkas penerimaan ada jawaban tugas P3. Nah, di sini juga bisa kita edit untuk pengumpulan. Itu untuk penugasan. Nah, lalu saya juga ada kuis. Nah, di sini yaitu kuisnya itu pilihan ganda. Nah, kita akan menjawab terlebih dahulu. Nah, setelah menjawab semua 15 soal tadi, di sini ada kuis ringkasan usaha, yaitu jawaban disimpan. Jika kita kembali ke usaha, kita akan menyesuaikan lagi jawaban-jawaban yang telah kita, yang ketika ragu misalnya kita akan menggantinya. Tanya ini. Nah, kita lanjut saja. Kita bisa melihat soal langsung dari sini. Nah, kita selesaikan kuis saja. Nah, di sini kita akan kumpulkan semua dan selesai. Nah, setelah Anda kirim, Anda tidak lagi dapat mengubah jawaban Anda untuk UPN. Nah, kita kumpulkan semuanya. Nah, setelah kita kumpulkan, di sini ada jawaban salah, jawaban benar. Salah itu dilambangkan merah, benar itu dilambangkan hijau. Nah, kita bisa melihat di sini soal mana yang benar dan soal mana yang salah. Nah, jika salah, jawabannya langsung ada di sini. Ini dia. Nih, dinilai langsung ada 4 dari 10. Ini juga ada waktu yang digunakan, selesainya kapan, dimulainya kapan. Oke, kita selesaikan. Nah, mungkin kurang lebih sama ya semua dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-16. Nah, untuk pertemuan TS ini, nah dia bentuknya PDF ya, sama dengan penugasan tadi. Ini bisa ada waktu pengerjaan, batas waktu. Nah, jadi itu untuk kita sebagai akun siswa. Nah, sekarang kita mungkin masuk pada login sebagai guru. Oke, kita akan login sebagai guru. Nah, di sini saya sudah login pada akun guru, di mana guru ini bisa untuk mengedit soal, menambah soal. Nah, di sini ada hidupkan pengeditan. Nah, di sini guru itu perannya sama, kurang lebih sama seperti admin tadi. Dia bisa menambahkan soal, mengedit soal, menambahkan untuk mengedit pada pertemuan-pertemuan untuk pembelajarannya. Mungkin kita bisa untuk menilai ya. Tadi ada perkenalan diri. Jadi kita klik. Nah, di sini sudah ada Citra Lestari itu sudah mengirimkan perkenalan diri. Nah, kita klik pada tanggal ini.
Nah, kita bisa tanggapin. Misalnya, halo, halo Citra, selamat bergabung ya. Semoga bisa mengikuti pembelajaran Ibu Guru. Langsung kita post ke forum. Nah, di sini kita sudah memberikan tanggapan kepada siswa kita. Oke, untuk diskusi juga kita bisa memberi tanggapan kepada siswa kita. Tapi, wah, benar sekali. Jika pemahaman kamu sudah sangat bagus, semangat terus untuk belajar. Semesta post ke forum. Nah, di sini sudah ada tanggapan kita. Nah, ini untuk modul penilaian salam hangat. Lalu siswa tadi sudah mengisi pada pertemuan ketiga ya. Kita akan melihat pada pertemuan ketiga. Nah, sini kita lihat absensi. Nah, di sini sudah ada lihat satu tanggapan karena sudah ada satu orang yang mengisi. Guru juga bisa melihat seperti pada akun admin yang telah tadi kita jelaskan pada pertama kali. Nah, bisa mengunduh dalam format Excel, teks, dan ODS. Lalu untuk di video pembelajaran sama saja. Nah, ayo berdiskusi. Kita bisa menanggapi sama seperti tadi. Nah, di sini kita bisa menanggapi. Kita singkat saja karena video kita sudah kepanjangan. Kita bisa post ke slide. Lalu kita lihat penugasan. Nah, di sini kita lihat sudah ada kumpulkan satu, perlu dinilai satu. Nah, kita lihat semua kiriman. Nah, di sini Citra sudah mengumpulkan, jadi kita nilai. Nah, pada penilaian ini dia sudah ada jawaban tugas. Kita bisa klik saja lalu bisa mendownloadnya. Nah, bisa dilihat menilai 95. Nah, kita bisa juga untuk umpan komentar atau tanggapan jawaban. Jawabannya sudah sangat jelas dan bagus. Contohnya saja ya. Nah, ini kita bisa untuk memberitahu siswa kalau uh, jawaban itu telah dinilai. Nah, kita bisa simpan perubahan. Oke. Nah, nilai sudah keluar. Kita lihat di sini. Nah, nilainya sudah ada. Diubah bisa diubah nih pengiriman berkas, komentar, nilai final. Nah, di sini semua siswa terlihat tapi belum mengumpulkan. Oke. Lalu kita lihat pada kuis. Nah, di kuis ini sudah ada satu orang mengerjakan, kita lihat. Nah, di sini kita lihat. Nah, dia bisa diunduh dalam format PDF, CSV, Excel untuk melihat penilaian. Nah, di sini sudah dinilai otomatis kalau kuis ya. Kita coba unduh Excel. Nah, sini sudah nilai. Nah, mungkin seperti itu saja. Mungkin kita akan melihatkan di akun siswa ya untuk melihat penilaian yang telah kita nilai tadi. Kita ganti ke akun siswa lagi ya. Nah, kita akan melihat pada kelas kita yang telah dinilai tadi. Kita lihat pertemuan 3 tadi, kita lihat ayo berdiskusi. Nah, ketika penugasan selesai, ini akan otomatis tercentang. Nah, lihat. Nah, post terakhir di sini karena kita tadi sudah mengomentari, lihat post terakhir. Nah, di sini. Wah, tepat sekali jawabannya. Nah, seperti itu kita bisa melihatnya. Lalu kita lihat
penugasan. Nah, status penilaian sudah dinilai. Nah, kita lihat di bawah itu ada umpan balik nilainya 95. Dinilai oleh komentarnya sudah ada. Kita lihat kuis juga. Kuis tadi sudah ada ya langsung nilainya untuk penilaian. Mungkin itu saja yang untuk sampai ini untuk kelas yang telah saya buat. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk semua penonton yang telah melihat proses saya dari admin ke guru dan ke siswa. Sekian, saya tutup. Sampai jumpa di video kelas saya selanjutnya. Nah, itulah kelas yang telah saya buat dengan saya menjelaskan semua fitur-fitur yang ada di kelas, mulai dari menjadi admin, menjadi guru, dan menjadi siswa. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk semua kalian yang telah menonton. Terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!